Assalamualaikum. Halo teman-teman, sahabat mendaki. Perkenalkan, nama gue Firman dan ini teman gue Eka. Ketemu lagi di channel Mana Samu. Di kesempatan kali ini kita berdua akan mencoba menanggapi tentang isu atau berita yang sedang hangat dibicarakan beberapa hari belakangan ini. Yaitu beritanya adalah di blacklistnya Bung Firsa Besari oleh Taman Nasional Gunung Rinjani. Di video ini kita tidak menyerang, namun kita juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Bung Firsa Besari. Benar nggak? Ya. Ya. Dan untuk informasi juga untuk teman-teman, kalau video ini dibuat setelah Bung Firsa Besari melakukan klarifikasi di media sosialnya dan belum diuploadnya Rinjani part 3. Kita akan mencoba menanggapi dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang kita sendiri sebagai seorang pendaki dan sudut pandang dari Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri. Oke, dari yang pertama, dari sudut seorang pendaki. Saya pribadi, saya suka mendaki gunung, dan menurut kami berdua, pendapat kita bisa berbeda. Pendapat kita berdua bisa berbeda, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini hanya pendapat kita saja, ya. Kalau menurut pendapat gue pribadi, apa yang dilakukan oleh Firsa Besari di Gunung Rinjani itu, Bung Firsa melanggar, yaitu Bung Firsa melebihi waktu yang ditentukan. Karena peraturan dari Balai Taman Nasional itu hanya 2 hari 1 malam untuk melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Sedangkan Bung Firsa kita belum tahu berapa hari itu, karena memang belum ada klarifikasi juga dari yang dilakukan oleh Bung Firsa. Tidak dijelaskan dalam videonya, ya, kayak berapa harinya tidak dijelaskan. Dia cuma menjelaskan melewati batas hari pendakian. Dan Bung Firsa pun juga sudah melakukan permohonan maaf kepada Taman Nasional Gunung Rinjani dan mengakui kesalahannya bahwa Bung Firsa itu egois, tetap melanjutkan proyek atap negeri. Kalau dilihat dari sudut pandang saya sebagai pendaki, apa yang dilakukan Firsa Besari itu lumrah saja, dan itu bisa sangat terjadi oleh siapapun. Karena sekali lagi, pada saat kita menaiki gunung, kondisi alam maupun kondisi fisik kita itu tidak bisa ditebak, benar nggak? Nah, dan yang dialami oleh seorang Firsa Besari di Gunung Rinjani itu mengalami kondisi alam yang tidak baik, yaitu badai. Dari video klarifikasinya Bung Firsa Besari itu tidak melanjutkan ke puncak. Saya akui itu kebijakan yang bagus, tapi tidak ke puncak itu belum tentu benar, ya, karena yang video part 3-nya kan kita belum tahu dia ke puncak atau enggak. Kita membenarkan apa yang dilakukan Firsa Besari itu ketika dia memutuskan untuk stay di Pelawangan Sembalun dan tidak ke puncak menunggu angin atau badai berhenti lalu turun ke base camp. Yang kita salahkan ketika Bung Firsa Besari itu memutuskan untuk stay dan melanjutkan jalan ke puncak di esok harinya, betul nggak, Kak? Nah, itu baru kesalahan, karena memang sudah sangat jelas peraturan di Gunung Rinjani itu 2 hari 1 malam seperti itu. Dan memang kalau dilihat dari jalur Gunung Rinjani via Sembalun itu, kebetulan gue pernah Gunung Rinjani tahun 2015 itu lewat Sembalun. Memang treknya itu landai, namun panjang sekali. Kalau untuk pendaki-pendaki yang baru menaiki gunung, baru setahun 2 tahun menaiki gunung, memang terasa sangat melelahkan jika hanya 1 malam. Belum lagi jarak tempuh dari domisili kita tinggal ke Gunung Rinjani itu jauh. Makanya nih teman-teman yang ngebet banget ke Semeru, ke Rinjani, ini ditahan dulu. Karena peraturan di dua gunung tersebut ialah 2 hari 1 malam. Kalau dirasa memang tidak kuat, tidak sanggup untuk menaiki gunung tersebut dalam waktu 2 hari 1 malam, lebih baik cari gunung yang lain. Jadi sepenuhnya kita tidak menyalahkan Bung Firsa Besari, namun kita juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Bung Firsa Besari. Kita hanya menyayangkan saja. Kita hanya menyayangkan saja.
kenapa Bu Firsa Besari itu tidak turun. Karena kita juga tidak tahu apa yang terjadi setelah video part 2 itu tayang. Kita tidak tahu tuh apakah badainya selesai ataukah badainya terus berlanjut sampai sore atau sampai siang. Kalau memang sampai siang sampai sore tidak berhenti, ya itu wajar dan sah-sah saja. Mengingat juga kondisi fisik juga kita tidak tahu. Karena juga tidak 2, 3, 4 orang saja yang naik kan ya. Ada 5 apa 6 orang ya kan? Ada porter. Ada porter juga ya. Porter dari warga setempat ya. Saya no komplain lah, nggak mau ambil pusing kalau masalah porter. Tadi itu dari sudut pandang kita sebagai pendaki. Lu ada tambahan lagi nggak? Dari ya sama aja sih kalau gue mah yang sangat disayangkan karena gue juga belum tahu nih nanti di part 3-nya akan kayak gimana. Gue nungguin sih jujur, gue nungguin project atap negeri itu dia bagus banget. Gue salah satu yang selalu nungguin uploadan dari Firsa Besari itu juga. Nah ya, kalau yang ini jadi gue nanggepin mungkin nanti di part 3 bisa kita lihat aja badainya bisa berhenti atau enggak. Dan intinya kita tidak membenarkan ataupun tidak menyalahkan ya kayak. Kesimpulannya lu tim Zawin atau tim Firsa? Gue Zawin nih. Gue semua Dinda, ya, tim Dinda. Yang pasti Adinda Thomas lah gue mah. Gue tim Zawin gue. Adinda Thomas gue nomor 1. Oke, tadi itu seperti itu intinya dari sudut pandang kita, karena memang butuh fisik yang lebih, butuh tenaga yang lebih, karena untuk menaiki gunung Rinjani 2 hari 1 malam itu sangatlah tidak cukup kalau untuk ke Gunung Rinjani. Kalau menurut saya, mengingat usaha yang kita keluarkan baik itu fisik, tenaga, waktu dan uang, ya itu nggak sebanding sih kalau 2 hari semalam. Ya enaknya sih 3 hari. Kalau kita bicara egois kita ya, enaknya sih 3 hari. Untuk puncak lalu ke Segaranak baru kita pulang. Maklumi sih. Mengingat juga kondisi fisik dan alam itu random banget. Di alam kita bisa saja sakit sewaktu-waktu dan alam bisa saja tidak kondusif sewaktu-waktu. Benar nggak? Benar. Dan yang kedua, dari sudut pandang peraturan yang ditetapkan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Saya angkat jempol sama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Memberikan hukuman tidak pandang bulu. Iya. Nah, tidak pandang bulu. Saya akuin itu udah keputusan yang tepat. Karena apa? Karena peraturan tetap peraturan. Ketika itu dilanggar, ya harus dapat hukuman. Konsekuensinya harus ada. Saya rasa Bu Firsa juga tahu konsekuensinya, dan dia juga sudah mengakui di video klarifikasi konsekuensinya. Di era pandemi seperti ini, ya kita mau nggak mau ya harus tetap mengikuti protokol yang diberikan, yang harus kita jalankan. Salah satunya ialah 2 hari 1 malam di Gunung Rinjani dan Gunung Semeru. Kenapa sih harus 2 hari 1 malam nggak? Mungkin dari pihak Taman Nasional memang buat ini sih menjaga kan lagi corona gitu biar nggak terlalu ramai banget. Iya. Kalau dulu anggapan gua 2 hari 1 malam, ya kenapa harus dibuka kalau memang dari pihak Balai Taman Nasional itu memang masih takut atau tidak siap gitu. Kalau dulu, gua pernah berpikir seperti itu kan sama saja itu menyiksa gitu. Menyiksa. Kalau gue pribadi ya naik Rinjani Semeru 2 hari itu menyiksa. Kalau buat gua, kalau teman-teman nggak tahu. Dan setelah gue berpikir panjang, setelah gue cermati, memang peraturan tersebut dibuat untuk menghindari penyebaran virus corona. Ketika 2 hari 1 malam, ketika ada pendaki yang tidak mematuhi peraturan tersebut, artinya di hari berikutnya di campsite terakhir itu akan terjadi penumpukan. Iya. Betul nggak? Benar. Akan terjadi penumpukan tenda. Jadi makin banyak tenda yang didirikan di campsite tersebut, maka akan banyak pula orang yang saling berinteraksi, benar nggak? Iya. Jadi berinteraksi. Jadi namanya peraturan itu dibuat untuk mencegah lah. Jadi peraturan itu dibuat untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kebetulan peraturan 2 hari 1 malam itu dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona.
Jadi mungkin itu saja video kita. Jadi sekali lagi kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh seorang Bung Firsa Besari, dan kita juga tidak menyalahkan seorang Firsa Besari ya. Iya. Karena sekali lagi kondisi pendakian, kondisi fisik dan alam tidak bisa ditebak, dan namanya peraturan tetap peraturan. Nah, kita sebagai pendaki harus tahu diri juga, kenalin diri kita kuat atau tidak, dan jadilah pendaki yang lebih bertanggung jawab. Dan ketika itu salah, jangan dibela, diambil pelajarannya. Kalau itu salah, akuin salah. Kalau itu benar, kita contohkan itu benar. Oke, ya mungkin itu saja ya kayak yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena sebentar lagi kita juga bakal update video-video pendakian kita. Jadi di channel kita ini tidak hanya pendakian apa ya, ada review, ada rekomendasi gitu. Kebetulan kita juga salah satu pendaki yang menerapkan konsep ultralight. Jadi kita kalau ada yang mau sharing apapun itu, nanti kita sharing di video gitu. Jadi kalau komentar tanya-tanyakan tentang konsep ultra itu seperti apa. Walaupun kita newbie itu ya baru setahun lah ya. Dan saya senang tanya ke newbie, kenapa? Karena pasti itu jawabannya jujur. Nah, pengalaman itu gimana sih, pengalaman hijrah dari konvensional ke ultra itu gimana rasanya, pengalaman newbie. Ya kita yang mau mencobai, kita langsung punya gambaran nih. Oh jadi seperti ini, oh jadi ultralight seperti ini. Nanti kita bahas videonya lengkapnya di next video. Jadi perbandingan nih antara ultralight dengan konvensional. Nanti kita sharing semuanya, mulai dari nyamannya, kelebihannya, sekaligus kekurangannya. Oke, saya akhiri aja deh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.